Perkenalkan, saya M. Rama dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Bu. Kedatangan saya ke sini, saya ingin mewawancara Ibu tentang mata kuliah saya, yaitu Psikologi Pendidikan, khususnya tentang kejenuhan belajar peserta didik di MAN 50 kota ini sendiri, Bu. Iya. Apakah Ibu bersedia, Bu? Ya, bisa, Nak. Silakan. Langsung saja ya, Bu. Yang pertama, Bu, pernahkah Ibu melihat siswa yang jenuh belajar di kelas Ibu? Jika iya, apa saja yang mereka lakukan, Bu? Melihat siswa yang jenuh belajar pasti pernah kita lihat. Karena apa? Karena kan di sini ibu mengajarnya 3 tingkat dari mulai kelas 10, kelas 11 sama kelas 12. Jenuh belajar siswa ini mungkin terkait dengan materinya. Kalau ibu mapel sendiri, mapel PPKN itu kan lebihnya ke hukum, lebih ke politik, apalagi ke konstitusi undang-undang dasar. Siswa itu jenuh kalau kita belajarnya tentang terkait undang-undang dasar, menghafal pasal-pasal. Biasanya siswa itu jenuh, dia melakukan ada kegiatan lain, misalnya cari-cari buku dia kan, ada juga misalnya dia tidur atau misalnya nggak fokus dengan materi yang apa guru sampaikan. Selain itu, penyebab jenuh belajar siswa ini ada juga karena faktor jamnya. Kalau pagi, insya Allah siswa akan semangat belajar. Tapi kalau udah jam-jam rawan, jam siang atau siap sholat, nah itu udah matanya udah kendor dan otomatis materi yang akan kita berikan itu kadang kurang mantap untuk diterima oleh siswa. Terima kasih, Bu. Lanjut di pertanyaan kedua ya, Bu. Apa saja faktor-faktor yang menurut Ibu dapat menyebabkan kejenuhan belajar pada siswa di MAN 50 kota ini sendiri, Bu? Faktor penyebabnya seperti yang Ibu jelaskan tadi kan ada faktor materi, ada juga faktor waktu kita mengajar jam siang gitu. Selain faktor itu ada juga faktor dengan gurunya. Kan ada siswa ini yang suka dengan guru mapel, ada yang tidak. Ada juga yang dengan mapelnya sendiri kadang berpikiran belajar matematika itu kan sangat membosankan atau sangat perlu kritisme yang tinggi ya. Tapi kalau belajar bahasa Indonesia misalnya, katanya mudah tapi ternyata susah tapi tergantung masternya juga. Selain itu, secara kesimpulan umumnya diri sendiri atau diri peserta didik itu mau nggak belajar atau tidak. Itu yang harus pertama kali yang kita butuhkan untuk mengatasi jenuh belajar nanti, karena faktor-faktornya itu ada dalam diri peserta didik dan juga guru. Ada guru ini monoton kan, misalnya ceramah aja, misalnya ngajar 2 jam atau 3 jam pelajaran dalam satu kelas itu. Kalau kita ceramah aja, otomatis siswa akan jenuh. Ini faktor-faktornya secara umum yang bisa Ibu sampaikan. Jadi ada faktor eksternal dan internal ya, Bu? Bisa jadi dalam diri siswanya, bisa juga dari dalam gurunya. Baik, Bu. Ya. Lanjut pertanyaan berikutnya, Bu. Bagaimana Ibu menangani siswa yang jenuh belajar di kelas, Bu? Ya, mengatasi siswa yang jenuh belajar itu yang pertama kita dekati dulu. Misalnya kita cari dulu kenapa dia jenuh materi kita. Kalau misalnya memang karena tidak suka misalnya dengan materi itu, pasti nanti kita dekati secara personalnya di mana materi yang tidak mereka sukai. Yang kedua bisa saja kan karena mungkin anak ini duduknya di belakang misalnya. Kita kan fokusnya mungkin ke anak-anak yang di depan saja. Tapi kita rolling tempat duduk sehingga ada perubahan suasana. Selain itu metode itu juga harus kita rubah-rubah. Jangan hanya dengan metode ceramah atau metode yang lama kita pakai. Juga karena sekarang kan harus globalisasi, harus media kan gitu. Anak-anak sekarang kan generasi Z itu harus dengan media yang kita jabarkan. Nggak mungkin hanya kita berceloteh A, B, C, D. Padahal mereka tuh inginnya itu kan apa sih faktanya di lapangan. Seperti kita kaitkan dengan kejadian ya atau fakta yang terjadi di lapangan. Nah, selain itu kalau misalnya ada jam-jam rawan tadi, kita selang-selingi dengan SDG. Sekarang kan SDG udah banyak tuh di media-media sosial. Maupun anak-anak yang lain tuh udah tahu, ini kita mau SDG, kita akan bergerak. Jadi secara otomatis siswa itu bukan hanya duduk saja di kelas, tapi juga dia akan bergerak. Selain kita belajar di kelas, kita juga mensiasati siswa kita itu dengan belajar di lapangan atau di luar. Misalnya kalau kita belajar biologi, kalau secara teorinya bisa kita jabarkan di dalam kelas,
misalnya ini pertumbuhan dikotil, monokotil. Tapi kalau misalnya di lapangan, kan bisa kita berikan contoh. Kita suruh anak siswa kita untuk mencari mana yang tumbuhan dikotil, mana yang tumbuhan monokotil, sehingga bergerak mereka. Kalau bergerak, otomatis tidak akan tertidur dan tidak akan jenuh. Itu gambarannya. Banyak Bu. Ya, apalagi Rana? Pertanyaan selanjutnya Bu, apa harapan Ibu untuk pendidikan ke depannya Bu? Pendidikan secara keseluruhan. Iya Bu. Itu baik secara guru kan saja atau misalnya kepada seluruh elemennya. Pendidikannya dulu, tentang Oke. sistem pembelajarannya dulu. Oh, sistem pembelajaran. Oke. Untuk pendidikan di Indonesia sekarang secara umum itu Ibu harapkan lebih baik untuk kedepannya, masih ingin lebih baik terkait dengan regulasi pendidikan, khususnya di sekolah itu kan nggak terlepas dari perangkat, tidak terlepas dari kurikulum yang digunakan tuh mudah-mudahan di Indonesia itu jangan cepat berganti, rollingnya itu harus ada sistematisnya. Jangan sekarang kita pakai tadi dulu ada KTSP namanya, ada kurikulum 13, ada kurikulum 13 revisi, ada kurikulum merdeka kan. Setelah merdeka ada namanya kurikulum nasional. Diharapkan pergantian kurikulum itu mungkin maksudnya baik, tapi ketika realitanya itu sangat susah dijalankan karena guru akan beradaptasi maupun siswa akan beradaptasi dengan materi-materi dan cara sistem pendidikan Indonesia yang sekarang. Itu yang harus kita lebih telaah lagi secara mendalam. Setelah itu yang dirasakan secara umum kualitas pendidikan. Akibat adanya kurikulum yang berubah-ubah, kualitas pendidikan seharusnya kan lebih baik. Tapi setelah kenyataan yang kita lihat, kualitas itu lebih baik pada adab dan sikap itu sekarang lebih kurang. Bisa dikatakan kurang karena kita hanya terfokus dengan media-media dan fakta-fakta yang adab, sikap itu sudah kurang kalau Ibu lihat di lapangan. Terkait apa lagi? Regulasi sudah, peraturannya sudah, hasil tadi kan, hasil kan artinya harus lebih. Peserta didik ini kalau dapat pendidikan ini lebih berpotensi untuk menantang masa depan yang lebih cemerlang itu. Jangan hanya berfokus pada apa maksudnya di sini, lebih berfokus kepada satu tipe saja atau misalnya satu tujuan gitu. Nah, pokoknya harus bisa mengembangkan diri secara kreativitasnya. Itu kalau harapan Ibu untuk pendidikan Indonesia, dan lebih memandang kepada guru-guru, seluruh elemen guru, baik itu yang guru yang sudah PNS maupun kepada guru-guru yang belum PNS atau P3K misalnya. Itu harus dipandang baik secara kebijakan maupun secara finansial maupun moralnya. Selanjutnya Bu, harapan Ibu untuk profesi guru ke depannya Bu. Jadi kepada profesi guru, Iya, Bu. tadi udah Ibu singgung juga sedikit sama. Untuk profesi guru ya lebih dijamin lah kehidupannya. Mungkin kalau untuk yang udah pegawai negeri itu insya Allah itu udah mulai dipandang, tapi yang kita lihat sekarang kebanyakan di Indonesia pada umumnya masih banyak dari para guru-guru Indonesia yang belum mendapatkan status pegawai negeri itu, sehingga masih banyak bergejolak-gejolak padahal udah lama mengabdi di sekolah-sekolah, adapun yang udah bisa dikatakan udah renta enak, udah usia lanjut tapi masih mengabdi di sekolah tapi belum dipandang. Mungkin itu yang harus kita utamakan. Yang kedua itu kerjasama, karena kerjasama di sini ialah dari stakeholder di sekolah maupun dengan masyarakat maupun orang tua. Sekarang kita lihat kebanyakan banyak yang tidak mendukung dengan apa yang dilakukan oleh guru, ya kan? Kadang ada anak yang salah mungkin dikawani oleh orang tua padahal belum tahu apa masalah yang terjadi dalam siswa tersebut. Jangan sepenuhnya masalah pendidikan anak ini diberikan kepada guru. Nah, karena untuk mendidik anak pasti banyak elemen-elemen yang diperlukan, misalnya dari kita otomatis dari keluarga, orang tua yang akan mendidik karakter pertama.
Yang kedua di sekolah, itu secara formalnya memang dididik oleh guru, tapi secara non formalnya itu kan banyak di lingkungan masyarakatnya, banyak juga dididik dengan orang tua. Itu harus ada kerjasamanya. Jangan nanti kalau ada anak masalah, guru yang disalahkan. Nah, mari kita bekerja sama untuk mencetak atau misalnya memberikan kualitas pendidikan dan mencetak generasi yang lebih cemerlang untuk masa depan ya. Jadi dengan kebutuhan kerjasama tadi itu yang ibu harapkan untuk seluruh guru. Karena kita mungkin Rama tahu cerita terkait dengan kejadian kecelakaan, ya kan? Masalah bus di salah satu daerah di Indonesia itu kan sekarang yang dipermasalahkan ya guru. Kalau misalnya kita pilih, oke, mungkin ada salah gurunya, ada salah dari orang tuanya pun dari stakeholder yang lain atau masyarakat yang lain, tapi jangan kita sudutkan saja guru ini, karena guru juga tidak ingin terjadi permasalahan tersebut. Siapa yang ingin terjadi kecelakaan seperti itu? Makanya dirubahlah cara pandang masyarakat demi kebaikan, demi keberhasilan peserta didik kita. Kalau masyarakat sudah tidak mendukung guru, otomatis siapa yang akan mendukung guru gitu lagi? Karena apa? Anak siapa yang dididik? Nah, mendidik itu untuk siapa? Untuk peserta didik, untuk generasi bangsa ke depannya. Itu yang diharapkan kerjasama tadi. Itu gambaran secara umum yang bisa Ibu jabarkan terkait dengan harapan dan keinginan supaya guru ini lebih sejahtera, baik secara moralnya, dukungan dari masyarakat, orang tua, maupun secara materi yang akan diberikan oleh pemerintah kepada guru secara khususnya. Nah, masih ada pertanyaan lain? Udah cukup lah Bu. Terima kasih banyak atas penjelasan dan jawaban-jawaban Ibu. Rama sendiri sangat puas dan bisa menjadi bahan untuk motivasi kedepannya dan bisa disampaikan pada teman-teman semuanya Bu. Ya, mudah-mudahan hasil wawancara yang Rama cari di madrasah kita khususnya MAN 50 kota itu bisa memenuhi tugas mata kuliah Rama dan mudah-mudahan hasilnya juga memuaskan. Terima kasih Bu. Semoga sistem pendidikan di Manil lebih maju dan lebih baik ke depannya Bu. Ya, bukan di MAN saja tapi khususnya Indonesia tadi Ya, kan. Kalau kejenuhan memang difokuskan kepada siswa-siswi MAN 50 kota. Diharapkan memang kebaikan untuk bersama gitu. Ya. Ya, Bu. Sekian Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama nak. Assalamualaikum Bu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di skip. Sakit itu saja ya Rama. Tak,